Kadang aku suka mikir, kenapa ada rumah tangga yang kelihatannya adem banget, tapi ada juga yang isinya ribut terus? Padahal seringkali masalahnya bukan karena uang, bukan juga karena orang ketiga, tapi hal-hal kecil yang nggak pernah kita sadari. Aku mau cerita sesuatu yang mungkin bikin Nona atau Tuan mikir dua kali. Apa iya cara kita ngomong ke pasangan bisa bikin cinta makin kuat? Atau malah bikin retak pelan-pelan? Bayangin gini deh, kalau Nona lagi kesel sama Tuan, apa harus selalu ditahan? Atau kalau Tuan lagi salah, apa langsung dimarahin habis-habisan? Di titik itu sebenarnya ada rahasia kecil yang bisa bikin hubungan jadi lebih sehat. Hari ini aku bakal bahas beberapa aturan sederhana yang sering diremehkan. Tapi kalau dipraktikan, bisa jadi penyelamat hubungan. Jadi kalau Nona atau Tuan lagi cari cara biar rumah tangganya nggak gampang panas, coba dengerin baik-baik. Siapa tahu ini jawabannya. Hai, apa kabar hatimu? Blank face. Kalau dipikir-pikir ya, rumah tangga itu kayak perjalanan panjang. Ada jalannya mulus, ada juga tanjakan yang bikin ngos-ngosan. Banyak orang mikir masalah besar itu yang bikin hubungan retak. Padahal seringkali justru hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Misalnya cara kita ngomong, cara kita bercanda, sampai bagaimana kita saling menghargai di depan orang lain. Hal-hal kayak gini nggak kelihatan penting, tapi efeknya bisa dalam banget. Makanya hari ini aku mau ngajak Tuan dan Nona buat pelan-pelan lihat 5 aturan sederhana. Aturan ini bukan untuk ngikat, tapi justru buat bikin hubungan terasa lebih ringan, lebih tenang dan lebih penuh cinta. Kita bahas satu-satu ya. Mulai dari aturan pertama yang sering disalahpahami dalam rumah tangga. Aturan pertama, bicara tanpa melukai. Menurutku, salah satu kesalahan terbesar dalam rumah tangga itu adalah ketika orang mikir, kalau istri diam aja, berarti dia menghormati suami. Padahal nggak gitu, Nona. Diam itu bukan selalu tanda hormat. Kadang justru bikin hati makin penuh, meledak di dalam. Aku percaya, istri yang bijak itu bukan yang selalu nurut, tapi yang berani ngomong dengan cara yang lembut. Bukan marah-marah, bukan bentak-bentak, tapi ngobrol dari hati. Misalnya kalau Tuan lupa janji jemput, bukannya langsung ngomong kayak gini, kamu tuh nggak pernah inget janji, tapi bisa diganti. Tuan, aku sebenarnya nunggu dari tadi, rasanya sedih banget pas nggak dijemput. Bedanya terasa kan? Yang satu bikin panas, yang satu bikin Tuan sadar tanpa merasa dipermalukan. Karena pada akhirnya, tujuan kita ngomong itu kan biar dimengerti, bukan biar menang debat. Di sini kuncinya. Bagaimana cara nyampein perasaan tanpa melukai harga diri pasangan? Dan ngomong-ngomong soal harga diri, ini nyambung banget sama aturan berikutnya. Karena dalam rumah tangga bukan cuma soal bicara tapi juga soal siapa yang memegang arah kemudi. Aturan kedua, biarkan dia memimpin, jangan ambil alih. Masalah lain yang sering bikin rumah tangga goyang itu soal siapa yang memimpin. Kadang karena Tuan kelihatan ragu atau lambat, Nona jadi ngerasa harus ambil alih semua. Dari keuangan, keputusan kecil, sampai rencana besar. Akhirnya, peran yang seharusnya Tuan pegang malah ketarik ke tangan Nona. Tapi gini Nona, kalau kita terus-terusan ambil alih, lama-lama Tuan kehilangan rasa percaya diri. Dia bisa ngerasa nggak dibutuhkan, bahkan nggak dianggap. Dan itu berbahaya, karena laki-laki yang kehilangan perannya seringkali jadi makin jauh secara emosional. Contohnya begini deh, bayangin kalau ada perjalanan keluarga. Harusnya Tuan yang nyetir dan nentuin arah, tapi Nona sibuk ngatur dari samping. Lewat sana aja, jangan di situ. Parkirnya salah. Kok gitu sih? Sampai akhirnya, Tuan merasa cuma numpang duduk di kursi pengemudi. Di titik itu, dia kehilangan kendali, dan hubungan jadi nggak seimbang. Padahal kita bisa bantu tanpa harus merebut. Misalnya dengan bilang, aku percaya sama pilihan Tuan. Tapi kalau butuh pandangan aku, bilang aja ya. Itu bikin Tuan tetap merasa dihargai, dan Nona nggak perlu jadi orang yang memikul semuanya. Kalau tadi soal kepemimpinan, sekarang kita nyambung ke aturan yang sering bikin istri kecapekan sendiri, yaitu bedain antara mendukung suami sama malah menggendong beban, yang seharusnya bukan tanggung jawab Nona.
Aturan ketiga, mendukung bukan menggendong. Hal yang sering bikin banyak nona capek banget dalam rumah tangga itu, karena salah paham antara mendukung sama menggendong. Banyak istri yang bilang, "Aku udah support Tuan sepenuhnya kok." Tapi ternyata yang dilakukan bukan support, melainkan ikut nanggung semua tanggung jawab yang seharusnya bukan tugas nona. Rasanya kayak gini nona, kita mau jadi pasangan, tapi tanpa sadar malah jadi ibu kedua. Dari ngurusin kerjaannya, bayar utang-utang yang bukan kewajiban kita, sampai mikirin semua hal detail tanpa ada ruang buat istirahat. Akhirnya kita nggak cuma lelah fisik, tapi juga lelah batin. Padahal dukungan itu cukup berdiri di samping, bukan di depan atau di atas bahu kita. Misalnya kalau Tuan lagi ada masalah pekerjaan, bentuk dukungan bisa dengan kasih semangat, atau bantu Tuan ngeliat dari sudut pandang lain. Tapi bukan berarti nona yang harus cari solusi sampai jungkir balik sendirian. Karena pada akhirnya, nona adalah pasangan hidup, bukan penopang utama. Nona bisa nyemangatin, bisa nemenin, tapi tetap biarkan Tuan yang memikul tanggung jawabnya sebagai laki-laki. Dan ngomongin soal tanggung jawab laki-laki, ada satu aturan yang nggak kalah penting. Gimana cara nona sebagai istri menjaga harga diri Tuan di depan orang lain? Aturan keempat, jaga harga diri suami di depan orang lain. Ada satu hal yang sering dianggap sepele, tapi dampaknya bisa dalam banget. Ngejaga harga diri Tuan di depan orang lain. Banyak nona yang mikir, bercanda-bercanda kecil itu nggak masalah. Tapi kalau candaan itu jatuhnya bikin Tuan malu, bisa jadi luka yang nggak kelihatan. Coba bayangin ya, lagi kumpul keluarga terus nona nyeletuk, "Ah, Tuan tuh nggak pernah bisa beresin apa-apa, nyebelin banget." Semua orang ketawa, mungkin niatnya bercanda. Tapi di hati Tuan, kalimat itu bisa terasa kayak tamparan. Karena laki-laki punya ego, punya harga diri, dan ketika itu jatuh di depan banyak orang, susah banget buat mereka angkat kepala lagi. Sebaliknya, kalau nona bisa jaga, bisa lindungi dia dari komentar orang, Tuan justru makin sayang dan makin percaya. Di mata Tuan, nona bukan cuma pasangan, tapi juga orang yang aman buat tempat pulang. Jadi hati-hati sama kata-kata, apalagi di depan publik. Kadang satu kalimat bisa merusak, tapi satu kalimat juga bisa bikin Tuan ngerasa dihargai luar biasa. Setelah kita bahas soal menjaga harga diri pasangan, ada satu aturan terakhir yang nggak kalah penting, yaitu tentang bagaimana nona tetap bisa menjaga diri sendiri, khususnya sisi feminin, yang justru jadi kekuatan kita sebagai perempuan. Aturan kelima, jaga sisi feminin. Ada juga hal yang sering tanpa sadar bikin hubungan jadi renggang, yaitu ketika nona kehilangan sisi perempuannya sendiri. Banyak istri yang terlalu sibuk ngikutin ritme Tuan, sampai lupa kalau kekuatan nona justru ada di kelembutan. Bukan diadu keras kepala, kalau dipikir-pikir ya. Kadang nona pengen banget nunjukin kalau nona kuat dan bisa segalanya, tapi akhirnya malah jadi saingan, bukan pasangan. Padahal Tuan gak butuh nona jadi laki-laki kedua di rumah. Tuan butuh perempuan yang tetap bisa lembut, tetap bisa jadi tempat Tuan pulang dengan tenang. Bayangin gini deh, kalau dua orang sama-sama ngotot jadi pemimpin, rumah tangga jadi kayak kapal dengan dua nahoda. Arahnya bingung, jalannya gak jelas. Tapi kalau nona tetap jaga sisi feminitas, rumah tangga jadi lebih seimbang. Ada ketegasan dari Tuan, ada kelembutan dari nona. Dan justru kombinasi itu yang bikin rumah jadi nyaman. Jadi jangan takut terlihat lembut. Karena di situ sebenarnya ada kekuatan besar yang nggak bisa ditukar sama apapun. Jadi dari 5 aturan tadi, kita belajar kalau rumah tangga itu bukan soal siapa yang lebih kuat atau siapa yang lebih benar, tapi tentang bagaimana kita saling menjaga hati, saling menghormati, dan tetap jadi versi terbaik diri kita di hadapan pasangan. Aku percaya setiap hubungan bisa tumbuh lebih indah kalau kita sama-sama mau belajar hal kecil kayak gini. Bayangin deh, betapa tenangnya hati kalau setiap pulang ke rumah, yang kita temui bukan pertengkaran, tapi pelukan. Semoga Tuan dan Nona selalu punya rumah tangga yang penuh cinta, saling menghargai, dan tetap bisa jadi tempat paling aman untuk pulang. Kalau Tuan dan Nona merasa video ini bermanfaat,
Jangan lupa tekan tombol like dan bagikan ke orang-orang yang mungkin lagi butuh. Subscribe Blank V supaya nggak ketinggalan. Dan aku pengen banget denger cerita dari Tuan dan Nona. Komen di bawah kalau ada pengalaman atau pelajaran yang bikin kalian sadar ternyata menjaga hati pasangan itu nggak sesulit yang dibayangkan. Blank V pamit, semoga hati Tuan dan Nona lebih tenang hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kamu pergi, buka dulu surat dari Blank V. Cinta dalam pernikahan itu ibarat api unggun. Dia hangat kalau dijaga, tapi bisa padam kalau dibiarkan. Dan bisa membakar kalau tak dikendalikan.